Halo teman-teman, bertemu lagi dengan ku Adam di channel Megan Propolis. Dan di kesempatan video kali ini aku akan share kepada kalian tentang update dari aplikasi Lightroom yang dimana sekarang sudah bisa digunakan untuk color grading video teman-teman. Nah, selain color grading video, di sini kita juga bisa untuk mengaplikasikan preset yang kita punya ke dalam video kita ya teman-teman. Jadi bisa kalian gunakan file XMP maupun DMG yang bisa kalian download ya dimanapun, maupun dari link videoku sebelumnya itu kalian bisa gunakan untuk diaplikasikan di video kalian. Nah, di sini juga aku ingin menjelaskan teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman kemarin ada yang mengalami dimana sudah mengikuti cara yang aku jelaskan pada tutorialku sebelumnya tentang bagaimana cara memasang preset tetapi tidak muncul di aplikasi Lightroom kalian. Nah, di sini akan aku coba jelaskan kembali. Semoga saja nanti dengan cara penginstalan atau cara setting supaya file yang sudah aku share di videoku sebelumnya itu dapat digunakan ya di teman-teman yang mungkin kemarin mengalami masalah. Nah, dan untuk link dari aplikasi Lightroom yang terbaru sendiri teman-teman yang bisa kalian gunakan untuk color grading itu, nanti kalian bisa langsung saja download, linknya aku taruh di deskripsi teman-teman, dan ini gratis tanpa password gelap. Nah, selain itu nanti untuk yang cara settingnya juga akan aku jelaskan, dan juga untuk cara color gradingnya teman-teman nanti akan aku perlihatkan dalam video kali ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama mari kita masuk ke dalam videonya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di handphone ya, dan di sini langsung saja di sini kalau misalkan kalian tadi sudah melihat di dalam deskripsi, di sini sudah aku sediakan ya link untuk aplikasinya, yaitu Adobe Lightroom Photomobile terbaru ya teman-teman, yaitu versi 7.4.1. Nah, di sini aku download dari RevDL ya, ataupun kalian juga bisa nanti lihat di deskripsi, linknya sudah aku sediakan kalau kalian mau download. Dan di atasnya itu ada dua preset ya teman-teman. Ya, ini adalah dari videoku yang sebelumnya yang bagi-bagi preset. Nah, di sini nanti akan aku jelaskan juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin tidak bisa terdeteksi di aplikasi Lightroom-nya walaupun sudah mengikuti langkah-langkah atau tutorial yang aku bagikan. Nah, di sini pertama-tama kalian bisa uninstall terlebih dahulu teman-teman untuk aplikasi Adobe Lightroom sebelum versi ini. Lalu juga kalian langsung saja install ya. Di sini aku juga belum install, jadi nanti kita bisa lihat sama-sama. Ini kita install terlebih dahulu. Ini kita tunggu. Oke, ini kita install. Oke teman-teman, dan jika sudah terinstall seperti ini, langsung saja kita akan buka ya. Buka. Nah, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Dan perhatikan baik-baik teman-teman, supaya nanti misalkan bagi teman-teman yang kemarin mengalami masalah karena tidak bisa menggunakan preset walaupun sudah mengikuti langkah-langkah yang aku jelaskan di tutorial. Nah, di sini kalian jangan login teman-teman. Kalau misalkan kalian geser-geser ke sebelah kanan ini, nanti kalian akan disuruh login yang menggunakan Facebook, Google maupun akun dari Adobe ya. Nah, di sini saya sarankan kalian langsung saja pencet silang yang berada di kiri paling atas ini teman-teman. Nah, supaya apa? Ini tidak, terima kasih ya. Nah, supaya apa? Nanti kalau misalkan kalian masuk ke dalam cloud atau misalkan ke dalam akun, kemarin sudah aku coba sendiri dan ternyata memang benar yang kalian omongkan. Misalkan kalian login itu walaupun kita sudah pindah ya untuk file dari XMP atau preset itu tetap tidak terbaca di Adobe Lightroom ini ya teman-teman. Nah, di sini ini kita klik ke semua foto dan kita tambahkan dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini aku sudah import ya dua video karena di sini untuk temanya itu lebih ke video teman-teman. Sebetulnya kalau untuk foto juga sama saja. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam fitur-fiturnya, di sini aku akan jelaskan ya. Ini kita close terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke Z-Archiver tadi teman-teman. Nah, di sini pindahnya seperti tutorial yang kemarin teman-teman. Ini misalkan aku copy ya. Sini aku salin, terus kita masuk ke ini memori perangkat ya, terus kita ke Android, terus kita ke media, ke data maksudnya, terus kita pilih Lightroom ini ya, Adobe Lightroom ini, terus file, terus Carol use dokumen, terus yang atas 000 ini ya, terus kita ke profile, terus kita ke setting, terus kita ke user style yang bawah. Nah, di sini kita tinggal pastikan saja teman-teman. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, oke, jika sudah teman-teman, di sini kita akan nge-restart untuk yang Lightroom-nya lagi. Nah, ini kita buka lagi ya Lightroom-nya.
Oke, ini tidak. Terus ini kita buka. Nah, ini kita akan pilih untuk videonya teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Pertama-tama di sini kita akan cek terlebih dahulu teman-teman untuk presetnya itu sudah terdeteksi atau belum. Kita pencet ke preset. Kamu ya. Nah, di sini sudah ada preset wedding Megan Propolis yang berjumlah 100. Artinya di sini kita bisa gunakan teman-teman. Nah, ini ada preset untuk yang 1, 2, 3 sampai 100 teman-teman. Cuman di sini ya untuk video ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi untuk yang video ini ya, ini kita kembali dulu. Nah, kalau kita atur ke editan secara manual ya, di sini ada cahaya. Nah, di sini untuk kurva itu tidak bisa digunakan. Jadi tidak semua fitur dapat digunakan teman-teman. Mungkin kedepannya untuk Lightroom bisa menambahkan fitur-fitur yang tadinya tidak ada untuk video. Nah, untuk warna pun sama teman-teman. Terus ada efek, dan ini untuk detailnya juga tidak bisa ya diatur-atur ya. Berbeda dengan foto. Kalau foto kan bisa lengkap. Nah, tetapi menurutku ini sudah cukup oke lah ya. Kalian bisa mengatur untuk pencahayaan, kontras, highlight, bayangan atau shadow ya, terus hitam, putih, dan juga warnanya. Dan untuk campurannya kita juga bisa teman-teman. Misalkan di sini ada warna hijau ya. Ini kita bikin hijaunya tuh ke agak kuning, saturasi persis seperti kita mengedit foto dengan Lightroom teman-teman. Dan bedanya di sini kita menggunakan video. Jadi ini adalah fitur baru. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Kita bisa play, kita bisa geser-geser juga di sini warnanya teman sesuai yang kita inginkan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan preset. Nah, seperti ini contohnya. Tetapi untuk settingan kurva dan menu-menu yang lainnya di video itu tidak ada. Di sini juga tidak akan dapat diaplikasikan. Jadi pasti hasilnya untuk presetnya itu lebih berkurang ya untuk fiturnya. Jadi hasilnya tetap beda dengan yang foto teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa sebetulnya menggunakan untuk preset teman-teman yang kita punya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita play teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini benar-benar sangat membantu ya untuk yang menggunakan handphone sebagai media untuk editing video teman-teman, terutama di bagian color grading ya. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini kan tinggal dikasih untuk frame atas bawah hitam kan udah jadi sinematik teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita tinggal checklist untuk simpan ya. Nah, di sini kita akan geser, kita akan terapkan juga pada yang ini teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahkan preset ya. Tadi nomor berapa tuh? 12 kalau nggak salah ya. Nah, ini jadinya nanti akan seperti ini. Ini sudah terlihat seperti sinematik ya. Atau mungkin yang lebih colorful juga ada. Kalian bisa cek ya nanti link downloadnya di kolom deskripsi. Nah, ataupun kalian juga bisa untuk editing menggunakan cara manual teman-teman. Ini buang perubahan dulu ya. Nah, ini misalkan dari cahaya ini kita lihat bagian paling sini. Ini bisa kalian geser-geser ya untuk durasinya. Terus misalkan pencahayaannya di sini terlalu terang. Oke, kita akan turunkan sedikit ya. Seperti ini mungkin. Terus untuk kontrasnya kita akan naikkan teman-teman, atau mungkin kita agak bikin soft saja lah. Kita turunkan saja. Oke, sekitar segini ya. Terus highlightnya juga kita akan turunkan supaya dia tidak terlalu silau gitu ya. Terus bayangannya juga kita bisa turunkan. Terus warna putihnya juga kita turunkan, misalkan ya ini sebagai contoh saja. Hitamnya bisa kita turunkan juga supaya detailnya itu yang bagian gelap itu lebih kelihatan. Oke, kita berpindah ke warna. Kita langsung saja masuk ke campuran. Misalkan seperti ini kita bisa atur-atur juga, misalkan untuk warna hijau. Nah, warna hijau itu kita pengen warnanya agak kekuning-kuningan gitu ya. Nah, kita bisa geser misalkan seperti ini. Terus juga warnanya itu tidak terlalu ngejreng gitu. Nah, ini bisa kita turunkan. Nah, misalkan seperti ini biar agak soft ya. Terus juga luminesnya juga bisa kalian turunkan maupun kita naikkan. Nah, di sini kita akan turunkan saja. Terus untuk warna orange juga ini kita bikin ke agak orange kemerahan lah seperti itu. Di sini kita naikkan saturasinya ya teman-teman. Terus untuk luminesnya ini kita turunkan. Nah, misalkan seperti ini. Terus untuk temperatur ini bisa kita turunkan. Misalkan biar kelihatan lebih sinematik gitu kan. Nah, misalkan seperti ini. Terus juga coraknya kita akan bikin ini mungkin terlalu banyak ya. Nah, untuk coraknya ini akan kita naikkan sedikit menjadi agak ungu. Nah, kurang lebih seperti ini kan. Jadi kalau di play, nah kurang lebih seperti ini kan. Nah, gimana? Oke nggak sih? Oke ya. Nah, setelah itu untuk yang lain itu sampai ke efek.
untuk detail dan lain-lain itu belum tersedia ya. Mungkin ya kedepannya lah bisa lebih di-upgrade ya, mungkin untuk Adobe terhadap versi mobile dari Lightroom ini, supaya untuk pengguna smartphone itu juga bisa merasakan ya editing yang lebih kompleks, serasa profesional walaupun menggunakan handphone ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini misalkan untuk vignette-nya ini kita turunkan sampai 20 ya biasanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat lagi dari awal. Nah, oke kan? Gimana, keren gak sih? Keren ya kan? Menurutku keren sih. Nah, ini tinggal kita ekspor jika sudah ya. Ini kita tinggal pencet yang bagian atas seperti logo berbagi itu. Terus jika kalian pengen simpan di perangkat ya berarti kalian bisa pilih simpan di perangkat. Tapi kalau misalkan pengen ekspor, kalian juga bisa ekspor ya. Ini ekspor sebagai, nah ini di sini ada pilihannya teman-teman. Versi aslinya yaitu video yang kalian gunakan itu misalkan kalian merekam pakai iPhone misalkan ya, itu formatnya MOV. Nah, itu berarti kalian bisa pilih yang versi asli kalau misalkan kalian pengen untuk formatnya tetap sama. Tapi kalau aku pribadi mending ke MP4 karena lebih serbaguna, bisa diedit di mana-mana dan juga ukurannya lebih kecil. Ya paling enak lah. Nah, ini kita checklist. Terus kita tinggal tunggu untuk ekspornya itu selesai videonya, hasil dari color grading kita tadi. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya untuk ekspor dari videonya itu. Dan di sini mungkin kalian kalau merasa lebih lama ya emang karena ini kan video bukan foto ya. Jadi kalau misalkan lama itu ya sabar, dan juga tergantung dari handphonenya juga sih, karena tadi di handphone itu HP kentang ya, jadi ya ekspornya itu lama gitu ya kan. Nah, ini kita klik OK. Dan nanti kurang lebih untuk hasilnya itu akan seperti ini teman-teman, untuk hasil dari contoh color gradingnya gitu. Dan oke teman-teman, cukup sekian ya untuk tutorial kali ini. Sebetulnya lebih ke sharing ya untuk aplikasinya. Nah, itu semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sebarkan juga ke teman-teman kalian, mungkin bisa bermanfaat. Dan see you the next video. Goodbye.